Jadi masih dalam pembahasan adab-adab kita dengan sahabat-sahabat atau daripada teman-teman kita, sampai pembahasan terakhir yang mana sebagaimana Nabi Isa berkata, tahabbu ilallahi bi bughdi ahlil ma'asi wa taqarrabu ilallahi bil bu'di anhum watlubu ridallahi ta'ala bisakhatihim. Carilah, kata Nabi Isa, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan membenci daripada pelaku maksiat dan watlubu ridallahi ta'ala bisakhatihim, dan dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan menjauhi mereka, serta carilah ridha Allah dengan daripada menasehati atau bisakhatihim atau marah dengan mereka. Jadi marah dengan maksiatnya. Artinya sebagaimana hadis yang telah sebelumnya disampaikan, bahwa berkumpulnya kita karena Allah dan berpisahnya kita pun karena Allah. Cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah. Cinta kepada mereka di saat sama-sama dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benci kepada mereka pada saat mereka melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelaslah, kata Imam Al-Haddad, apa yang kami sebutkan bahwa orang yang mukmin patut dan wajib mencintai orang yang baik, apalagi orang tuh yang soleh, yang alim, sahabat kita pulang, teman baik kita pulang, sahabat dekat kita. Wah, harus kita cintai, harus kita dekati lah, agar kita dapat berkah daripada mereka. Orang yang mengamalkan agama, orang yang berilmu, dan orang yang soleh di masa hidup maupun sesudah meninggalnya. Nah, jadi persahabatan itu bukan hanya pada saat mereka hidup. Di saat mereka meninggal pun kita tetap memelihara persahabatan itu. Dengan apa caranya? Dengan kita masih menjalin silaturahmi dengan keluarga daripada sahabat kita tersebut. Ini yang kadang-kadang sudah mulai hilang. Persahabatan, ketika yang bersahabat ini ditinggalkan temannya atau meninggal, lalu putus sahabatnya, putus persahabatannya, tidak terjalin kembali. Akhirnya kadang-kadang terjadi satu peristiwa, satu kejadian, misalnya anggap aja Abdullah lan Humaidi bakalahi. Nah, bakalahi imbah berdamai sekali becuur, sekalinya abah lawan abah bakawan. Cuman abahnya Humaidi meninggal, abahnya Abdullah kada menjalin silaturahmi lagi lawan anak-anak daripada abahnya Humaidi. Lah, anggap aja anak masih bisa berpatuhan lah, cucu. Ya Allah, nah anaknya Abdullah. Lah, anaknya Abdullah berarti cucu daripada abahnya Abdullah. Nah, anaknya Humaidi cucu daripada abahnya Humaidi. Nah, bakal lahir cucu nih. Nah, sekali bercuur cucu lawan cucu ini sekalinya kai bakawan bari.
ujar nang kai na abahnya itulah, itu kawan akrabku, kai ikan tuh ya, serantang serontong kami dahulu, kan karena kada silaturahmi kada terjalin lagi, terputus. Nah, ini yang kadang-kadang lah terjadi. Nah, jadi persahabatan itu bukan hanya di masa hidupnya, tetapi di masa wafatnya pun tetap harus terjaga. Ya dengan tadi tuh, lah, dengan mendatangi anak-anak daripada sahabat kita, dengan mendatangi daripada keluarga sahabat kita, agar semakin silaturahmi itu semakin kuat. Jadi artinya apa? Berpatuhan tuh hanya bukan antara ayah kita, tetapi sampai anaknya, cucunya, tetap sampai ke bawahnya, tetap terjalin terus menerus daripada persahabatan itu. Hendaklah pula baginya memilih berteman dengan orang-orang yang baik dan soleh, serta menjauhi persahabatan dengan orang-orang yang jahat dan fasik. Nah, dengan orang-orang yang soleh, yang baik, harus dijalin terus. Nah, jadi ibaratnya tuh mun kawan diikat non tali kawan nih, kemana inya berjalan umpati. Kawan baik, kawan soleh. Nah, tapi kalau kita menemukan kawan nang jahat, nang fasik, nang kata penyembah yang lah, nih anak bu setomat bulan puasa, kawan nih kada suah puasa, lah dijauhi, lah jangan dikawan nih, ini bisa menyebar penyakit, bisa menjangkit. Bujur ya kita tuh kada awalnya, manusia ini ketujuh mencoba-coba. Lah, ketujuh nang nang mencoba-coba tadi. Ujadulah, aku kada tuh haram, kada boleh kita mau kada puasa tuh awalnya. Ya lah. Tapi Humaid ini raya terus karena kan bila kada puasa duit 1 juta. Nah, baju hanyar, rokok seselop misalnya. Goda imannya nih. Kawajan nih sehari kada puasa aja. Biar yang penting dapat duit 1 juta, rokok seselop misalnya, baju hanyar hari kaya, nah, bisa tergoda, akhirnya kada puasa adul sehari. Besok rayu pulang, Humaid ini langsung raja duit, tuan takur juga tuh. Ya Allah, jangan medik, karena bila kada puasa kena tambahin pulang 2 juta, berpikir pulang adul. 2 juta aja. Menang bagawi itu bisa 10 harian aja. Hanya kuliahan. Baru tentu juga pulang dibayari orang. Duit 2 juta. Apa? Nah, THR pulang 3 juta. 5 juta jadul aja sudah sehari pulang ada puasa. Nah, ini. Tahun 4 itu deh. Makanya kadang-kadang kita disuruh menjauhi orang nang fasik, nang ketujuh berbuat maksiat, takutannya kita. Nah, takutannya tak umpat-umpat. Karena iman kita nih ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Apalagi bila nang pikiran nang mau hanya diampihi pacar misalnya. Si adul deh. Datang Humaidin dah, jadul maksud aku minum sudah jadul. Sekali seumur hidup minum jadul, ujarnya nih. Sekalinya. Nah, jadi dijauhi. Lah, orang nang katujuh fasik berbuat jahat dijauhi. Bakawan lawan orang yang penempelengan jangan juga. Teman-teman tempeleng orang sama tempeleng bisa kita kan menempeleng orang juga, jangan. Nah, dijauhi. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin, dan janganlah memakan makanan orang kecuali orang yang bertakwa.
Makanya ketika Imam Syafi'i datang ke rumah gurunya Imam Ahmad, mau di situ gancang mana sidin makan. Sebelumnya nih Imam Ahmad berpesan lo anaknya nih kan, nah hari ini kita akan kedatangan tamu yang masya Allah orangnya seorang pemuda yang wah luar biasa ilmunya. Wah makanya artinya Imam Syafi'i ini dipuji-puji bang oleh Imam Ahmad nih perguruan. Lalu ngarannya anak gadis melihat ada mana orang nang bibitnya bobotnya, apalagi bibit bobot bebetnya baik, anak melihat kayak apa gangguan nganya Imam Syafi'i ini. Datang Imam Syafi'i, Imam itu disuguhkan makanan di rumah gurunya tadi. Sekalinya makannya gencang benar. Nah anaknya ini, anak Imam Ahmad ini melihat artinya memperhatikan tadi, bujurkah nang uji abah nih uangnya nang ini lah, sesuai kan kalau nang dipadakan abah nih uangnya bahwa Imam Syafi'i ini nang kayak ini diperhatikan. Nah ini diperhatikan tuh kadang nang mbak langsung melihat kada sambil berdengaran gitu nah sambil dihintipakan. Nah sakanya melihat genjang benar. Wah alim apa makan sing gancangan jenang bebi nang anak tadi deh. Wah alim apa makan sing gancangan ini. Imbahnya makan banyak tadi berabah pulang. Berabah. Dihintipakan oleh nang anak. Alim apa ini imbah kanyang guring pulang ya. Ujabahnya jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka karena kita takut nih. Lalu imbahnya nang bangun dari berabah tadi, takutnya abahnya nah anaknya contoh apa mendengar kah mendengari panderan abah nelawan murid. Jadi dia nang abah nang guru apa alasan ikam makan sing banyakan. Oh jana Imam Syafi'i ulun yakin wadah piani makanannya berkah halal, pian orang nang soleh nang takwa, makanya ulun gencang-gencang makan di sini. Karena makan orang nang soleh nang halal nang takwa itu berkah. Wah, berkah. Indah itu jangan bangun. Kenapa imbah makan pulang guring? Ulun tidak guring. Ulun sambil berabatu membacakan masalah 100 masalah fikih. Amun kita bujurai bisa guring mengaruh. Nah imbah kekanyangan tadi ini kada memencahkan masalah 100 fikih. Ayo. Nah jadi pian bilanya ada undangan orang nang alim, orang nang soleh gancang-gancang makan di situ. Biar aja disambat orang macam-macam karena berkah halal. Di pengurus itu ada Guru Abdullah tuh alim luar biasa. Nah bila pian dapat undangan kayak lawan dari sidin, undangan gancangi makan aman kau bawa panci memberakatkah jual tuh bersanggup pulang bulik tapi pemila kah undangannya deh. Anu doakan sidin anu apa jual tuh drop sedikit. Nah drop sedikit. Nah tadi sudah minum obat tau drop sedikit karena kada kulihan di Sebangal. Ya. Nah, jadi la tashab illa mu'minan wa la yaqutu 'anaka illa taqi. Jadi bila ditewadah orang nang takwa, nang soleh, nang alim ganjang-ganjang makan biar jadi pada akan orang nang kelaparan apa niat kita mengambil berkah lah, mengambil berkah makanan yang disediakan oleh orang nang alim yang soleh. Kadang nang hendak nang nafsu kita, kadang bang tampulu aja parot kanu lapar aja kada mengambil berkahnya. Nah. Jika ia tidak memungkinkan seseorang mukmin yang bertakwa dan soleh untuk berteman dan bergaul dengannya, hidup terasing dan menyendiri lebih baik baginya. Nah, bilanya nah kawan ni kada nang alimnya, kada nang solehnya, bilang nang bebuhan camuh semua kawan.
Ujar Sidin, ujar Imam Haddad, baik sorangan nah hidup sudah. Menyendiri, amun kawinnya di rumah aja sudah. Nah, di rumah aja. Keluar rumah, kawan minuman misalnya. Berjalan satu mat, berjudi kawan. Sahabat santok. Jauhin bilang kadang-kadang sononohnya kawan nih. Baik bapak sudah, ayo menyendiri aja sudah. Lah, amun kada tahan juga pindah dari tempat situ. Karena tempatnya kada bagus. Nah, tempatnya kada baik, jangan tapi hendak bertahan di situ. Nah, hijrah. Nah, seperti kita Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah hijrah. Kenapa? Bilang ancamannya luar biasa. 13 tahun berdakwah bilang nang dimusuhi orang aja, hendak dibunuh orang aja. Makanya akhirnya apa? Hijrah, pindah kepada orang yang hendak menerima agamanya Allah. Nah, kita sudah tahu lingkungan kita nang kada baik, jangan dikasih. Lah, seorang menyendiri di rumah aja dipadahkan uang nang macam-macam juga misalnya, ayo pindah sudah. Nah, ke hutan aja sudah ada bapak. Atau mau hendak deh paraki nang tempat nang baik-baik, pesantren kah, apalagi pesantren putri dulu lah, lakas aja sih mau parak di situ. Nah, pokoknya bila hendak baik di tempat nang baik. Nah, bilanya hendak buruk tempat nang buruk, itu aja. Kadang mungkin sesuatu nang baik bercampur lawan nang buruk, kadang mungkin. Lah, haram bercampur sama halal, kadang mungkin. Al halalu bayan wal haramu bayan. Yang halal itu jelas, tampak nyata, yang haram itu pun jelas, tampak nyata, kadang mau samar. Nah, jadi bila hendak mencari jodoh yang baik, cari jodoh di tempat yang baik. Nah, ini hendak mencari jodoh yang baik, misalnya di HBI, kadang mungkin dapat. Kalau sebenarnya mencari jodoh sudah, di mana mencarinya? Di HBI, soal tiap malam minggu pang sudah mencari dia, kadang bakalan dapat yang baik di sana. Nah, anak baik itu di mana? Pesantren, di majlis-majlis ilmu, dapat yang baik atau lingkungan yang baik. Nah, tapi kalau lingkungan yang kada baik, mencari jodoh yang baik di situ, 1000 amun dapat seikung kada belum tentu lagi. Nah, jadi mencari sesuatu baik di tempat yang baik. Jadi apabila kita tidak bisa berteman dengan, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang mukmin, yang soleh, maka menyendiri lebih baik baginya dan lebih tepat daripada bergaul dengan orang yang jahat dan suka berbuat kerusakan. Nah, lebih baik kan bakawan sudah karena karena pergaulan dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan mengandung bahaya yang besar dan kejelekan yang banyak. Kita kadang umpat menggawi, ya disambat orang juga. Kejelekannya nih. Nah, kita kadang umpat bermaksiat karena kawan kita di buhan nang itu, ya disambat orang juga. Maka lebih baik menghindari. Makanya dia ulun nang 2 minggu sebelumnya, kita itu kadang-kadang merasa membuat dosa. Di antaranya apa? Karena gawian kita, lalu orang membuat dosa, memandirakan kita. Amun sudah tahu, jangan dilanjutkan. Biar aja, inya juan nang berpandir. Seorang kada mengandung ya. Amun sudah tahu, jangan dilanjutkan. Kenapa? Gara-gara kita orang membuat dosa. Jangan nang ditarusakan, biar aja pahala gratis datang. Itu kadang pahala gratis lagi. Karena kita tahu dosa yang orang lakukan itu karena kita. Nah, jadi hindari bakawan nang kada baik, nang kada bagus. Nah, kenapa ya? Kejelekannya banyak ya. Jangan tadi nang contohkan nang orang nang adul bekelahiran bini, ingat kalau duduk di pos ronda. Pas Humaydi main judi di situ lawan Akbar, lawan siapa, lawan Opal bertiga. Adul berempat duduk aja. Datang polisi.
Adol ini dibawa kah? Ada. Bawa lah. Jadul, aku kan main jadul. Aku kan main, cuman bener sama itu. Tetap dibawa. Karena pandangan polisi tak kumpul kada baik. Kada mau situ sini polisi langsung, ayo kamu kada main kah? Inggih jadul, ayo kamu. Oke. Bawa jadul loh. Nah, karena tadi pengaruhnya itu nah. Lah pengaruhnya itu yang luar biasa. Karena di dalamnya terdapat kerusakan yang banyak dan bencana yang besar dalam waktu yang cepat maupun lambat. Nah, dalam waktu cepat maupun lambat lah. Cepatnya apa? Kita tak kena juga disambati orang macam-macam. Ya Allah, ini Adol nah, Adol nih, wah sudah ya, anggap aja mau di Jakarta tuh Hercules, tak apa Hercules kalau rajanya preman. Nah, berjalan Humaydi ini orang anak pesantren, orang Hercules dan Adol nih, anggapan orang dah iya amja Humaydi kena sudah, tak ompat juga. Ya Allah, tapi jangan Adol ini mantan preman. Berjalan lawan Humaydi di imam masjid, otomatis Adol ini belum bertobat lagi. Ketika berjalan lawan Humaydi, alhamdulillah ya Adol pinanya bertobat sudah ya, pina melawan imam masjid ini. Nah, padahal ada Adol ini membajak sekalinya lawan imam masjid nih, mana jatah kau ya, mau kata kau ganti ke masjid sini jadi wilayah kok misalnya. Tapi karena berkawan deh, tempat baik juga. Nah, lambat apa? Dalam waktu lambatnya apa? Kita kena tak umpati gawian nang kada baik. Tak umpati juga. Nah, asalnya kada suah minum bisa minum. Nah, asalnya kada suah bajudi bisa bajudi. Kada suah apa? Bajina bisa bajina gara-gara itu takawan nang babuhan nang itu. Makanya dijaga. Di antaranya permulaan tabiat dari tabiat yang lain tanpa disadari oleh manusia. Nah, tak umpat-umpat kita ini asalnya kada menggawi nang itu, cuman nang tadi tuh. Lah, ini anggap aja jolom nah, kita ini bakawan orang nang penampelengan, kita ini kan soba kelahi. Cuman sama lihat kawannya setomat tempeleng, setomat tempeleng. Dan 2 tahun berkawan lawan orang nang itu, kada kawan lagi nang menempeleng orang, kita menempelengnya. Umpat juga tabiat nang kawannya pindah lawan kita. Nah, nang gawian kada suah tagawi bisa tagawi. Nah, karena hari-hari melihat. Nah, Jadi sampai mana sih? Nah, di antaranya bahwa di antaranya orang-orang yang lalai dan menyimpang menimbulkan kesenangan dengan mereka dan kecenderungan kepada perbuatan mereka yang buruk, serta menyebabkan hati menganggap ringan terjadinya maksiat sehingga dapat mendorong untuk meniru mereka dan menyukai perkataan dan perbuatan mereka. Asalnya kada terima, nah, kada suka kawan misalnya menempeleng orang, jangan kayak itu aja pian. Lah, kada boleh agama menjolimi orang lain, menyiksa orang lain, ini. Cuman hari-hari pian nasihati, mantul juga manusia nih. Akhirnya apa? Seorang yang tahu umpat, seorang yang melakukan. Lalu apa? Lama-kelamaan yang asalnya hati ini bila hendak menggawe maksiat tu kada menerima, wah ini menganggap ringan, enteng. Wah kada apa-apa juga kalau ya sekali-kali. Nah, sama juga lah lelakian hati-hati.
Bila pian sarik lawan bini jangan sekali-kali main tangan, bahaya. Karena bila sudah sekali menyanyati, terjadi pulang kenang kedua kali, terjadi pulang ketiga kali. Bila pian sarik lawan bini tinggalkan, jangan beri duit, datang kena mencarinya toh. Tapi bila pian pukuli, bah iya kan? Ada musuh lagi kah memukuli bebinian? Apa jurang tuh pengecut, orang nang memukuli bebinian tuh pengecut. Nah, itu lain laki-laki. Jadi logikanya aja kayak itu bininya jadi pukuli, apa yang gue orang gitu ya sudah. Kita jadikan kawan lah, nggak bahaya. Ya Allah, lah jangan sekali-kali. Dola bila bisa gini, sayangi bini dola. Jangan dipukuli. Salah satu penyair berkata mengenai hal itu, janganlah engkau bertanya tentang seseorang, tetapi tanyakanlah tentang temannya. Karena setiap orang suka meniru temannya. Nah, ini salah satu juga nih apa kiat hendak mencari jodoh dulu ya. Jadi jangan takuni inyanya, takuni kawannya siapa aja. Atau tentang bergaulnya dengan siapa. Nah, bila hendak mencari jodoh apa, kawannya siapa, dia di rumah aja ada suah keluar kayak apa, abah mamanya orang alim, abahnya guru mengaji lah, mamanya tuh kada suah nang ya lawan tetangga, lawan ini kada suah macam-macam. Nah ini bekal sudah nih, calon kita ini bekal. Tapi bila kita lakuin dan kayak apa, bah ngalih ya sudah, andul tuh, udah kalau dikisahkan andul tuh sudah ya. Nah misalnya nih, lah binian bila bertakun tentang adul, takuni kawannya siapa, jenjang kawannya bah adul tuh ngalih, nah kalau dia nulis sudah, teman-teman minjam duit, ya kawan, bah itu jangan dikawani lagi sudah. Bayarnya kada aja kawan. Nah, minjam, maka janjinya bayar isok. Bayar isoknya ngalih kamu sudah. Ya lah, minjam bayar isok, kada belunasan tuh. Jaga kena belunasan. Datangnya isok maka isok dia. Datangnya hari ini isok pulang, datangnya hari ini isok pulang. Belum paham lagi nih. Ini pian datang hari ini kalau menagih laluan jangan isok. Datang isok jangan isok. Maka sudah jangan isok. Ya, kan ada belunasan nih. Bayar isok. Apabila bayar isok, hari ini ditagih, isok bayar, isok tagih, isok pulang. Ada belunasan tuh bang. Ya Allah. Penyair yang lain juga berkata, onta yang sakit kudis tidaklah sembuh karena kedekatannya dengan onta yang sehat. Tetapi onta yang sehat itulah yang akan tertular penyakit kudis. Kita nih baik, kalau orang nang anggapnya orang nang baik, kalau ini orang nang kada baik, tidaklah sembuh dengan orang nang sehat, tetapi orang nang sehat itulah kena nang tertular orang nang sakit. Ian bakawan orang nang berselismaan de 2 hari gak? Bakawan. Kira-kira pian selisma juga kada? Kena juga selisma. Nah sama kayak itu. Ini kita nih tahu ini tuh kada baik, lalu kita kawani dengan niat tadi itu. Nah mudah-mudahan ini kena baik apa menjadi baik dengan berkat kita. Oh hati-hati, bila pian iman masih lemah jangan hendaklah umpat terjun ke situ. Takutnya apa? Kita nang tak umpat kada baik. Hah? Kita nombat kada baik. Kamu sudah tahu menghindar itu lebih bagus.
Dengan ini dapat diketahui bahwa pergaulan dengan orang-orang yang baik mendatangkan maslahat dan manfaat serta faidah yang segera maupun di masa yang akan datang. Nah, Rasulullah SAW bersabda, mislul jalisis saleh, perumpamaan orang yang berteman, yang duduk, yang bergaul dengan orang yang saleh, orang yang baik, kamis li sahibil misik, seperti orang yang bergaul, berteman orang yang sahibil misik, orang yang mempunyai minyak wangi atau penjual minyak wangi. Imma ayyuhdiyaka ayyu'tiyaka. Nah, boleh jadi nanti ia membeli daripada minyak wangi itu, atau kita yang wa imma antabata minhu, atau kita yang membeli minyak wangi, bila bisa dibarinya atau kita yang membeli. Nah, atau wa imma antajida minhu raihatan thayyibatan, atau setidak-tidaknya kita tak umpat mencium bau nang harum. Lalu kita sebagai sahabat temannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Asalnya orang baik tuh, orang yang taat. Ya karena Allah tuh satu mat hendak membalik-balikan hati orang. Nah, asalnya indah-indah bisa tergawi. Nah, kita sebagai sahabat bagaimana menanggapinya? Maka Imam Haddad menjawab, ia perlakukan dengan lembut dan kasih sayang hingga mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan lembut, kasih sayang. Bila kamu masih kena jadulai, wah, harit kena kamu di neraka dulai. Ya do surga neraka kada banu juga aja, kada bakula juga, bujur kada bakula. Cuma sebagai sahabat, sebagai kawan kita mah ingat akan. Nah, jangan hendak selamat sorangan. Nah, bantunya supaya nang kayak dahulu pulang. Nah, menasehatinya dan bersikap keras kepadanya serta menakutinya dengan siksaan Allah. Jika hal itu tidak berguna dan ia putus asa kepadanya, maka ia jauhi. Namun kita sudah kada tahan lagi, sudah ada bebangat sekalinya. 3 tahun lebih sudah kita menasehati. Lah, kada membulik-bulik juga. Artinya putus asa kita sudah, kada kawan lagi, sudah ada diselamatkan sudah. Ini kena ampun doang nih, anu mana sudah. Ayo jauhi sudah. Lah, kita jauhi. Lah, jadi para lagi baik kita menyelamatkan yang lain, engkau diselamatkan. Lah, cari pulang engkau diselamatkan siapa? Ini kada kawan lagi sudah, banget bana sudah. Nah, maka ia jauhi dia dan berpaling darinya serta menunggu keputusan Allah mengenainya. Kita serahkan sudah kepada Allah. Nah, ya Allah. Nah, piannya lagi ya Allah sudah. Allah sudah kada taanu sudah. Apa ya kada anu sudah sambar ulun sudah ada kau lagi sudah. Kada tahan lagi ulun manunya. Nah, jadi kita serahkan keputusannya kepada Allah. Jika ia kembali kepada keadaannya semula menjadi baik, maka ia pun memperlakukannya secara baik. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya berteman dengan orang yang tidak baik. Nah, bila ia bertobat kembali pulang, kawan ini pulang. Nah, artinya kita berlaku baik pulang dengan dia. Kadang kita jauhi lagi. Nah, artinya kembali seperti dahulu. Dan ketahuilah tidak ada gunanya berteman dengan orang yang tidak baik. Tidak ada gunanya. Apalagi orang nang iya jawab ini Allah, apalagi dengan kita kan. Allah jadi dustainya, apalagi kita. Nah, itu perumpamaan itu iya jawab ini dengan Allah. Kita ini maginya mah hadanginya lagi waktu. Nah. Jika engkau katakan apa yang harus dilakukan oleh manusia, membenci pelaku maksiat dan menjauhi mereka serta tidak bergaul dengan mereka, namun manusia disuruh menasehati kaum muslimin pada umumnya dan menyuruh orang-orang jahat dan pelaku maksiat agar melakukan kebaikan dan ketaatan.
Aku jawab, kata Imam Haddad, perintahnya memang begitu. Akan tetapi menasehati dan seruan kepada kebaikan tidak mengharuskan adanya pergaulan. Kada perlu kita amun cagar begaul, cagaran hancur juga. Kada usah begaul, tapi doakan. Kita malam-malam na berdoa, ya Allah, inya tuh kawan ulun mulai lagi halus, ya Allah. Kasihan inya, ya Allah, tolong bantu inya, ya Allah, berikan taufik hidayah inya, ya Allah. Kada perlu dengan bergaul, doa. Ulun sayang lan inya, ya Allah, karena inya cinta pertama ulun, ya Allah, misalnya deh. Doa. Lah berdoa. Jadi kada harus dengan pergaulan. Melainkan apabila ia berjumpa mereka dan menganggap patut menasehati dan menyeru kepada kebaikan, maka lakukan itu terhadap mereka. Bila memang dah berjumpa juga, bertamu juga, kita kawa menasehati, nasehati lebih baik. Pun kawa, cuman nasehati itu julun harus nang tadi tuh nang lemah lembut, kasih sayang. Jangan langsung nang umai. Wah, bisa tersinggung kawan. Ahli neraka ampe-ampe hikam dia. Nah, jangan. Allah. Dan jika ia menuju mereka untuk itu, dan jika ia menuju mereka untuk itu di tempat-tempat mereka tanpa bergaul, dan ia termasuk ahlinya, maka ia pun disuruh dan dianjurkan. Nah, jadi biasanya kita nih lah ahlinya memang, maka disuruh untuk menasehati, bahkan dianjurkan untuk menasehati orang-orang yang seperti itu. Maka ketahuilah hal itu dan janganlah syaitan menyesatkan engkau. Maka bahwasanya jalannya jelas dan kebenarannya tidak bercampur dengan yang batil. Yang hak kadang-kadang bercampur dengan yang batil, yang benar-benar, yang salah-salah. Jadi kadang bercampur. Kemudian ketahuilah apabila engkau ingin berteman dengan seseorang agar bisa menjadi teman duduk, penghibur dan membantu engkau dalam urusan-urusan akhirat dan dunia engkau, hendaknya engkau pertimbangkan dengan baik dan memilih serta menyelidiki keadaan orang yang engkau ingin jadikan ia teman engkau. Selidiki lah, selidiki teman, guru. Jadi harus selidiki itu, dicari info tentang beliau. Nah, ini hendak jadi kawan, kayak apa? Nah, kawan ini orangnya takuni, kayak apanya bergaulnya di lingkungannya, bagus kada, baik kada, orangnya kayak apa, penolong kada, alim kada, apa, soleh kada, baik kada, takuni, selidiki bujur-bujur. Jangan kena orang berduit, wah ini kawan dia jadi kawan nih, kawan baik nih, karena orangnya royal nih. Nah, bukan itunya. Nah, yang kita lihat tuh baik tidak dalam agamanya. Nah, jadi itu agamanya bagaimana? Penyembahyang ada, gawiannya banyak nang baik atau tidak, itu yang diperhatikan. Jangan kena sugihnya, bungasnya, lah, jangan. Selidiki, sama aja nomor berjodoh tuh, mencari jodoh. Selidiki, sering orang mengingatkan, lah, jangan asal nang bungasnya, tampannya, sugihnya. Nyembah aja sugih, adul tuh sugih, bungas pulang. Imbah kawin, mak engkengnya luar biasa, adul nih. Karena selidiki, mau sugih engken apa ada? Ini walaupun miskin, tapi royal. Udah miskin royal ya. Namanya royal kan apa pulang? Artinya walaupun orangnya tapi ada, tapi bilanya ada berbagi. Ini ada tiap hari, cuma kadang kon berbagi, bah. Apa jurang kita tuh diganggam titik apa? Apa?
kada titik baju digenggam saking engkennya. Kayak babian. Ini walaupun kada sugih, cuman nah berbagi terus. Nah, pian hakun bisi laki bungas engken atau bisi laki bungas tapi kada engken, mana pilih? Hah? Bungas kada engken, itu mau pilihan yang utama. Ini dua pilihan, ini bungas tapi engken. Saya pun kada bungas ya lah. Ya bungas kada bungas benar tuh, cuman kada engken, pilih mana pian? Hah? Pasti nang kada itu, walaupun kada bungas tapi kada engken. Ya, mau disuruh memilih itu kada mau ponang. Hendak kita tuh yang baik samuan bang. Sudah bungas, sudah engken, itu kehendak kita. Yalah, kehendak kita tuh pasti nang baik-baik semua. Uangnya bungas, ada engken, lah penyayang. Yalah, uangnya bungas kada engken, bininya 4, sakit kepala juga bian. Yalah, saking banyaknya membagi sakit kepala juga. Penyayang lampian misalnya. Pian hanya satu-satunya sebagai istri, bah nyaman banget sebenarnya. Hendak kita. Ya Allah, ayo sampai di situ aja. Insya Allah malam Ahad. Kada ingat Amalia. Karena menurut riwayat malam nisfu Sya'ban itu malam amal kita yang setahunan ditampakkan kepada Allah, diperlihatkan, bukannya Allah tahu. Nah, karena Allah ini banyak anak buah ya Allah suruh begawi anak buahnya. Nah lalu malam nisfu Sya'ban itu diperlihatkan. Ini Allah, ini Fulan bin Fulan amalnya ini Fulanah binti Fulanah amalnya ini. Nah, diperlihatkan. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah bila malam nisfu Sya'ban Amalia. Ada yang menggawe salat tasbih, ada yang menggawe salat taubat, ada yang sembahyang hajat, yaitu membaca Yasin 3 kali. Kalau dengan niat pertama panjang umur, niat yang kedua apa? Menolak bala. Niat yang ketiga dimurahkan rezeki. Ini bila rezeki kada murah nyanyuk juga kepala beribadah. Ya ada. Pian adalah hutang banyak bertumpuk laki kada sing burikan ngalih takbirnya. Ya Allah. Tapi bilanya laki baik, anak baik, di rumah baras banyak, iwak banyak di kulkas, hintalu banyak, pulsa banyak, hutang kadada, duit di ATM tinggal picik keluar duitnya. Nah nyaman mana takbirnya deh. Yalah, karena pikiran kosong, tenang. Ini ketika takbir hutang belum bayar sekolah anak belum hendak masuk pondok, maka ditagih sudah ustadznya nih. Besok hari terakhir ya kan. Baras kadada, iwak kadada, kan. Hendak mau unjun di satrum urang sudah iwaknya, kan. Ya, babi hendak takbir nyaman lah. Ya lah, ada nyaman. Nah, makanya Allah tuh kadang-kadang melarang kita mencari dunia, bahkan disuruh tapi mencari dunia untuk akhirat. Makanya bila dunia itu terpenuhi, akhirat kita ini nyaman. Nah kayak ini Nabi yang duduk di sini cuman kayak apa isuk lah, maka berjanji sudah bayar hutang, duitnya kada ada lagi. Kayak ya, ngongot mah hayal-hayal. Nah, bepadah jangan Abdullah aja. Bepadah karena Abdullah. Nah, mana-mana tuh hayalannya. Tapi bila di sini pikiran tenang, hutang kada ada, pokoknya nyaman deh. Laki di rumah aja kada suah kemana-mana, nyaman mana duduk di sini sampai tegurung-gurung katanya. Oh,
Saking tenangnya pikiran tidak kenal. Coba dong ada masalah malam ini duduk di sini nyanyi benar Pak. Iya am jalaki kada haba nah 3 bulan sudah. Ya lah. Cuman kada. Biar menang di rumah kulkas hibak duit banyak, laki kada haba 3 bulan. Kan nyaman juga. Ya Allah, mudahan kita lah. Nah, jadi malam nisfu Syaban Mbak Amalia lah, banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak berdoa karena salah satu malam yang dikatakan oleh Muhammad, nang apabila kita berdoa Allah la turaddu, Allah kada akan menolak doanya, diterima oleh Allah, nah, diterima. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan jangan kada ingat isuknya puasa. Mengatakan pulang, ini setomat lagi nah bulan puasa. Nang masih ada hutang, bayari hutang puasanya. Dol, lunas lah sudah dol. Lah, nang bujang-bujang. Namun nang sudah tuha-tuhanya ada juga kan, ada insyaallah. Nang bujang-bujang deh, nang karena kedatangan tamu, bayari hutangnya lah kasih. Tamu masih waktu masih senggang nah. Ya berapa hari lagi sudah nih? Tanggal berapa Syaban? Hah? Tanggal berapa yuk Syaban yuk? Nang tahu lah. 12. Hah? 11. Pokoknya malam Ahad 15 gitu ya sudah. Ya, kada terasa bulan puasa pula. Makanya Nabi Muhammad apa salah satu tanda-tanda akhir zaman itu apa? Waktu berasa berlalu dengan cepat. Lah, dahulu seharinya rasa lawas, wah ini kan seminggu rasa hancap benar, setahun rasa hancap benar. Nggak terasa nah. Bulan hendak bulan puasaan pulang, ibadah kita nang kaini aja masih. Yalah. Ada peningkatan, nurah harus meningkat ibadah kita setiap tahun mengkawal. Semakin bagus kita beribadah, semakin nyaman beribadah. Ini kayak ini aja. Makanya Haji Habib Mustafa Hadar itu aku doakan Tuhan pienang kayak itu aja ya. Ya Allah. Harus kita nang mengubahnya, harus kita ada niat keinginan lah, nang berusaha tuh kita. Jangan dibiarkan. Nah, lawan hawa nafsu kita, lawan hawa nafsu kita. Nah, gunakan untuk ibadah malam nisfu Syaban. Kada terasa lah. Mudah-mudahan terpanjang umur semuaan kita. Nisfu Syaban sampai Ramadan sampai. Sampai kena hari raya. Nah, jangan mikirkan hari raya jangan dulu. Jauhan. Nang di hadapan mata ini juga malam Jumat, malam nisfu Syaban. Ya. Isi ibadah dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Biar nyaman hidup kita. Wah, hendak nyaman tuh di sini nah. Bila hati ini kawan sudah apa ujar Allah nyaman tuh. Selama ini kita kada kawan apa ujar Allah berarasan terus. Diberi ini hendak banyak, diberi banyak kurang pulang. Ya kita nih. Bahwalan terus kada terima terus sama Allah. Ya. Kadang-kadang bermamain Allah. Maka Allah ini sudah beribadah ya Allah. Sembahyang kada suruh ketinggalan lagi. Puasa kada suruh ketinggalan lagi. Kenapa? Bersakit hidup di dunia Allah. Itulah ujian. Orang bilanya diuji itu orang nang maumpati, orang nang sekolah, orang sekolah itu pasti diuji. Orang nang ada sekolah kan diuji. Ya Allah. Nah kita anggapnya sekolah nih, anggap sekolah. Nah ujiannya tadi belum tentu orang nang sekolah tuh lulus, belum tentu. Macam-macam ujiannya. Nah, orang nang ada sekolah kan ada penuh ujian.
Jangan bandingkan, oh ketika Allah nang bermaksiat itu nyaman hidup. Memang kan ada ujiannya. Imah nang beribadah, bersakit dia mencari, itu ujiannya. Ikan hakun kan nang menerima kehendak Allah. Kata depan Allah nang kene terima kan tak? Jika menerima, ayo ya Allah. Karena lalu dapat nang embel-embel tu bahwa kita ni mukmin, luar nang beriman, nang menerima segala keputusan Allah. Lalu kena jadi ihsan. Ihsan itu apa? Anta abudullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kita melihat. Bilanya kada kawa, maka ka'annahu tarah, ka'annahu yarak. Bilanya kita kada kawa, maka yakin Allah melihat, memperhatikan kita. Nah, bila orang sudah kayak itu, ada bermasalah lagi. Hendak maksiat, ada yang melihat. Hendak menggain, ada yang melihat. Ada ini, ada yang memperhatikan. Nah, dahulu kada ada rasa nangga itu. Hendak ini kada apa aja. Kada apa-apa. Hantuk terus tuh gawi terus. Wah ini kada hendak ada memperhatikan. Oh, ada yang melihat. Nah, mudah-mudahan kalau kita menjadi ihsan kena. Anta budullah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yara. Nah, beribadahlah seakan-akan engkau melihat dengan Allah. Apabila engkau belum mampu ka'annaka tarah, ka'annaka yara, maka ka'annahu yarak, maka seakan-akan, bukan seakan, maka yakinlah Allah melihat dengan kita. Nah, mudah-mudahan kawan. Nah, pokoknya malam Nisfu Sya'ban banyak-banyak berdoa. Nah, banyak-banyak berdoa. Apa nang pian anu akan sambati semua. Nah, apa nang ada unek-unek, apa nang diganja dalam hati, padahal kan Allah semua. Nah, yang baik-baiknya aja, jangan nang menyambati Allah. Nang baik-baiknya aja, ya Allah, Allah hendak sugih, ya Allah hendak naik haji, ya Allah, mudah-mudahan laki ulun baik, anak ulun taufik hidayah, anak soleh, ini minta semua pada Allah. Nah, ya Allah, kada pernah nang menyangit lawan kita semakin banyak berdoa, kada suasana Allah malah suka. Kita aja nang kadang-kadang merasa lah lapas sudah aja berdoa aja. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur semua. Lah panjang umur, sehat walafiat, yang semuanya untuk ibadah kepada Allah. Lah, kita lihat itu aja. Sehat kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, ya ada juga orang yang sehat tapi maksiat, rugi. Sehat kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, panjang umur, sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita yang hadir pada hari ini, pada malam ini, baik lakiannya, biniannya, kai-kai, ini panjang umur semua. Sehat walafiat, nyaman beribadah, tenang beribadah. Dan kita doakan semua yang hadir malam ini dan juga yang di rumah masing-masing semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat zahir dan batin. Allah baguskan ibadahnya, Allah tambah amalnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan juga Allah kuatkan iman kita dalam ketaatan kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nantinya husnul khatimah indal maut dan dakhala jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab yang lawas.